Perhatikan soal berikut. 1. Perhatikan gambar berikut. Ale menunjukkan bentuk tanggung jawab di titik-titik. A. Rumah, B. Keluarga, C. Masyarakat, D. Diri sendiri. Jawaban yang tepat adalah C. Masyarakat. Tempat umum merupakan tempat yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas, jadi harus dijaga kebersihannya. Oke, soal berikutnya. Sikap yang diperlakukan untuk menjaga kedamaian dalam keragaman di masyarakat adalah A. Kerja keras dan egois, B. Tanggung jawab dan toleransi, C. Tenggang rasa dan individualisme, D. Egois dan pantang menyerah. Ini cukup jelas ya, jawabannya adalah B. Tanggung jawab dan toleransi. Sikap yang diperlukan untuk menjaga kedamaian dalam keragaman di masyarakat adalah tanggung jawab dan toleransi. Soal berikutnya. Tugas kelompok dikerjakan bersama, titik-titik. A. Orang tua, B. Kelompok lain, C. Teman sekelompok, D. Diri sendiri. Ini cukup jelas ya. Tugas kelompok berarti dikerjakan oleh teman sekelompok. Soal berikutnya. Paragraf berikut digunakan untuk menjawab dua soal di bawahnya. Perhatikan paragraf berikut. Vitamin K berperan dalam proses pembekuan darah. Vitamin K juga berperan untuk menghentikan perdarahan saat kita terluka. Selain itu, vitamin K dibutuhkan untuk pembentukan tulang. Vitamin K banyak terdapat di dalam hati, sayur-sayuran hijau dan berdaun banyak, serta susu. Jika tubuh kekurangan vitamin K, proses pembekuan darah terganggu dan tubuh akan mengeluarkan darah terus-menerus saat terluka. Informasi yang didapat dari paragraf tersebut adalah titik-titik. A. Upaya mencegah kekurangan vitamin K. B. Kondisi tubuh jika kekurangan vitamin K. C. Peran vitamin K bagi tubuh. D. Ciri-ciri tubuh yang kekurangan vitamin K. Jawaban yang tepat adalah C. Peran vitamin K bagi tubuh. Cukup jelas bukan? Oke. Soal berikutnya. Apa fungsi vitamin K bagi tubuh sesuai paragraf tersebut? A. Membantu proses pembekuan darah. B. Membantu mengeluarkan darah saat terluka. C. Menjadi pembentuk sel darah merah. D. Membawa oksigen dan sari-sari makanan. Jawaban yang tepat adalah A. Membantu proses pembekuan darah. Sesuai paragraf di atas, peran vitamin K bagi tubuh meliputi membantu proses pembekuan darah, menghentikan pendarahan saat terluka, serta membantu pembentukan tulang. Jadi, jawabannya adalah A. Membantu proses pembekuan darah.
Oke, soal berikutnya. Perhatikan paragraf berikut. Tanaman bambu sangat bermanfaat. Batang dari tanaman bambu bisa dibuat berbagai macam kebutuhan. Misalnya, digunakan untuk membuat kentongan. Bambu juga digunakan sebagai bahan untuk membuat rumah. Selain itu, bambu juga dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat berbagai kerajinan, seperti hiasan yang digunakan pada kolam ikan. Informasi yang dibahas pada paragraf tersebut adalah A. Manfaat tanaman bambu. B. Hasil olahan bambu. C. Bambu sebagai bahan pembuat rumah. D. Tempat hidup tanaman bambu. Jawaban yang tepat adalah A. Manfaat tanaman bambu. Paragraf tersebut membahas tentang manfaat tanaman bambu. Oke, soal berikutnya. Salah satu cara menjaga kesehatan organ pernapasan, yaitu A. Menghindari udara kotor. B. Tinggal di ruangan ber-AC. C. Tinggal di daerah dingin. D. Memakai masker setiap saat. Untuk jawaban yang paling tepat adalah A. Menghindari udara kotor. Kita harus menghindari udara kotor agar organ pernapasan kita tidak terganggu. Oke, soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan bahaya kabut asap adalah A. Menyebabkan banjir dan tanah longsor. B. Menyebabkan infeksi pada organ pernapasan. C. Menyebabkan iritasi pada hidung, mata, dan tenggorokan. D. Menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan atau disebut ISPA. Jawaban yang tepat adalah A. Menyebabkan banjir dan tanah longsor. Kabut asap dapat mengganggu organ pernapasan. Karena di sini berikut ini yang bukan merupakan bahaya kabut. Jadi jawabannya A. Karena kalau jawaban B ini termasuk ke dalam bahaya kabut asap. C sama, D pun sama, masuk ke dalam bahaya kabut asap. Sedangkan yang bukan ini berarti A. Jawabannya adalah A. Menyebabkan banjir dan tanah longsor. Oke, cukup mudah bukan? Soal berikutnya. Zat-zat yang dapat mengganggu organ pernapasan. Kecuali, ingat ada kata kecuali. A. Debu. B. Oksigen. C. Asap rokok. D. Kabut asap. Jawaban yang tepat adalah B. Oksigen. Oksigen merupakan zat yang kita perlukan untuk pernapasan, ya. Sedangkan debu, asap rokok, dan kabut asap itu adalah zat-zat yang dapat mengganggu organ pernapasan. Yang kecualinya adalah B. Oksigen.
Cukup mudah bukan soal berikutnya? Menghargai pekerjaan seseorang pemulung dapat ditunjukkan dengan titik-titik. A. Membuang sampah sembarangan. B. Tidak membuang sampah sembarangan. C. Menaruh curiga yang berlebihan terhadap pemulung. D. Mengusir pemulung saat sedang mencari sampah. Ini cukup jelas ya. Jawabannya adalah B. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, soal berikutnya. Bahan baku yang digunakan untuk membuat baju adalah A. Plastik, B. Kayu, C. Damar, D. Kapas. Baju yang kita buat itu terbuat dari kapas. Bahan bakunya adalah dari kapas. Berarti jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Pak Ahmad adalah seorang buruh di pabrik sepatu. Pak Ahmad akan memperoleh balasan jasa berupa titik-titik. A. Upah, B. Komisi, C. Provisi, D. Laba. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Upah. Cukup mudah bukan? Upah adalah imbalan berupa uang yang diterima oleh buruh sebagai balas jasa atau atas pekerjaannya. Jadi jawabannya adalah A. Upah. Oke, soal berikutnya. Langkah pertama menggambar cerita adalah titik-titik. A. Menentukan tokoh cerita. B. Menyiapkan alat dan bahan. C. Membuat sketsa. D. Mewarnai gambar. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Menyiapkan alat dan bahan. Sebelum mulai menggambar, sebaiknya kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Misalnya kertas gambar atau buku gambar, pensil, penghapus, penggaris, spidol, pewarna, cat air, dan krayon. Jadi jawabannya adalah B. Menyiapkan alat dan bahan. Oke, soal berikutnya. Berikut ini merupakan media yang digunakan dalam teknik pewarnaan kering. Kecuali A. Pensil warna, B. Oil pastel, C. Cat air, D. Krayon. Jawaban yang tepat adalah C. Cat air. Cat air termasuk media yang digunakan dalam teknik pewarnaan basah. Nah, ini yang kecualinya adalah cat air, karena cat air ini basah. Sedangkan di sini pewarna kering, pensil warna pewarna kering, oil pastel pewarna kering, krayon pun pewarna kering. Cukup mudah bukan? Soal terakhir. Berikut ini yang disebut sketsa adalah, lihat gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Nah, manakah gambar yang disebut dengan sketsa? Jawaban yang tepat adalah gambar A. Sketsa yaitu gambar rancangan secara kasar seperti pada gambar A.